setiap kepala bayi yang lahir hari ini itu menanggung kurang lebih sekitar 32 juta rupiah. Otomatis jadi objek pajak. Kenapa jadi objek pajak? Belum punya NPWP memang. Iya. Tapi mereka beli popoknya, orang tuanya, Udah kena. susu formulanya, itu sudah dikenakan pajak, PPN khususnya. Pejabat itu nggak bayar pajak. Ini gimana ini kan? Ya emang nggak bayar pajak. Karena apa? Karena gaji pejabat, anggota dewan itu yang bayar pajaknya adalah negara, yang bayar pajaknya adalah APBN. Ya. Cek slip gajinya juga begitu, gitu isinya. Menq itu inginnya adalah warung-warung, retail-retail, itu kemudian jadi pajak. Nah, padahal kalau mau memajaki itu underground ekonomi yang sifatnya adalah sektor-sektor yang tidak patuh pajak. Transaksinya di bawah meja. Tapi underground ekonomi yang menyelamatkan ekonomi kita, ini adalah masyarakat yang saling tolong-menolong, usaha-usaha kecil, mikro, super mikro, ultra mikro ya. Ini yang bisa membuat ekonomi bertahan meskipun badai dari luar itu besar. Ada yang berubah dari Bu Sri Mulyani, tapi saya harus bilang bahwa Bu Sri Mulyani era SBY, era Jokowi, dan sekarang di era Pak Prabowo, itu ada yang makin menurun adalah kualitas sebagai teknokratisnya. Saya bisa bilang gitu. Kenapa? Pak Prabowo minta apa diturutin. Fungsi untuk kontrol budgetingnya ini agak lepas di situ. Media-media internasional juga bilang bahwa the only one that we can trust is Sri Mulyani untuk saat ini. Menteri Investasi Pak Roslani lebih powerful dia sekarang daripada Pak Erick Thohir nih. Pak Erick Thohir ada dan tiada komitmen Pak Bahlil untuk serius menindaklanjuti Pak Prabowo. Ini nggak nyambung dengan apa yang Pak Prabowo pikirkan. Iya. Apa yang disodorkan Pak Bahlil, kalau nggak salah 18 proyek ke Danantara, itu sebagian besar yang nilai investasinya besar itu kilang minyak, gasifikasi batu bara, DME namanya. Jadi nggak nyambung. Dari 100 hari Pak Prabowo, Pak Budi Ari ini adalah yang paling layak dilakukan reshuffle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sangat sukar untuk menafikan apa yang kita lihat di keseharian kita kali ini, yakni bahwa ekonomi Indonesia tengah dalam kondisi carut-marut. Harga-harga melambung, anggaran jeblok, utang menumpuk, sementara kabinet, terutama kabinet ekonomi, kelihatan jauh dari becus. Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, pernah menyatakan bahwa bila saja tim ekonomi kabinet ini tidak diganti, maka pada kuartal kedua, kalau saya tidak salah, tahun 2026, perekonomian kita akan lebih sesak napas lagi. Lututnya akan lebih letoy lagi. Untuk itulah, maka pada Madilog kali ini, kami mengundang Mas Bima Yudhistira untuk menggali lebih dalam lagi, atau paling tidak mungkin mengelaborasi apa yang sudah beliau kemukakan, sehingga kita sebagai orang yang awam dalam ekonomi ini paling tidak punya persiapan untuk menghadapi hari-hari yang lebih keras di depan kita semua. Selamat datang di Madilog. Terima kasih. Kalau saya tidak salah, ini selamat datang kembali sebetulnya. Kembali lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya. Mas Bima, saya langsung pada apa yang tadi saya jadikan pengantar. Mas Bima dalam hal ini serius mengatakan bahwa pada kuartal kedua tahun 2026, ekonomi Indonesia akan lebih tertekan. Ekonomi Indonesia akan lebih letoy lah katakan. Mungkin bisa dielaborasi. Mengapa atau kira-kira apa yang akan dirasakan publik pada saat itu? Iya, ini sebenarnya akumulasi dari yang dirasakan oleh masyarakat ya. Masyarakat, anak-anak muda itu sebenarnya merasakan bahwa cari kerja itu semakin sulit. Kalaupun ada pekerjaannya, sebagian besar adalah sektor informal yang upahnya tidak pasti, jam kerjanya lebih panjang. Bahkan saat ini tuh ada 109 juta orang estimasinya itu bekerja di bawah upah minimum provinsi se-Indonesia. Jadi udah dalam kondisi yang kritis sebenarnya dari sisi kondisi real di masyarakat.
Kemudian kita juga bisa membaca ya apa yang terjadi dengan berbagai sektor. Sekarang pertanyaannya dibalik, apa yang membuat Indonesia bisa bertahan? Terutama pada 2026. Karena kita ditinggali utang dalam sekian jumlah banyak yang sangat besar. Bahkan per tahun itu ada 1.350 triliun bunga dan pokok utang yang harus dibayar. Dan setiap kepala bayi yang lahir hari ini itu menanggung kurang lebih sekitar 32 juta rupiah. Begitu lahir, langsung mereka otomatis punya utang. Iya, otomatis jadi objek pajak. Kenapa jadi objek pajak? Belum punya NPWP memang. Iya. Tapi mereka beli popoknya, orang tuanya, udah kena. Susu formulanya, itu sudah dikenakan pajak, PPN khususnya. Jadi begitu tanggungannya begitu besar, infrastruktur yang harusnya bisa menjadi pengukit ekonomi, kita ditinggalkan oleh infrastruktur yang sebagian bermasalah. Utangnya besar, BUMN infrastrukturnya juga hampir sebagian besar dalam kondisi brutal dari sisi keuangan. Selain itu juga kita masih harus menanggung beban-beban dari korupsi yang ditinggalkan secara struktural. Itu situasi real yang dihadapi masyarakat. Jadi mau berbisnis, kan ada yang bilang begini, nggak usah minta kerjaan lah sama pemerintah. Ya, bikin kerjaan sendiri aja. Dan ini anak muda juga ya? Anak muda juga ya. Anak muda yang dari kecil udah enak lah ya? Iya, jadi bias kelas kan. Ya, kemudian dia bilang bahwa ciptakan lapangan kerja sendiri. Ini seolah normatif yang kemudian mendapat pembenaran. Tapi bekerja sendiri pun, buka lapangan usaha hari ini, perizinannya juga makin rumit. Kemudian korupsi tadi berlapis. Dan itu yang membuat akhirnya kita bertanya. Dan di sana pasti ada pungli kan? Pasti ada pungli. Karena itu masalah yang nggak diselesaikan ternyata. Yeah. Jadi apa yang membuat ekonomi Indonesia bisa bertahan? Karena kalau bicara dari industri yang padat karya itu banyak yang tutup. Yeah. Terbesar salah satunya adalah Sritex. Tapi di luar dari Sritex, fenomena gulung tikarnya industri-industri manufaktur terus terjadi. Selain itu juga mereka yang berharap dulunya kan anak muda gini. Udahlah, kalau gitu ada sektor digital startup. Semua yang dulu startup yang menjanjikan valuasi besar itu, pertanian, unicorn itu ya, ya perikanan, transportasi dan lain-lain. Itu situasi keuangannya sebagian besar bermasalah. Ada yang scam, ada yang fraud, ada yang jadi buron bahkan ke luar negeri yang belum pulang sampai sekarang. Jadi harapan untuk masuk ke digital juga nggak seindah itu. Sementara kalau digitalnya dia bekerja misalkan menjadi dropshipper, menjadi penjual di platform daring atau e-commerce, ya nggak bisa kalau nggak menghadapi barang impor dari China dari Tiongkok ya, yang harganya nggak masuk akal dan predatory pricing-nya dibiarkan. Pertanian yang menjadi salah satu fokus untuk kita bisa bertahan. Betul, pada waktu COVID, sektor pertanian ini jadi penyelamat karena pertumbuhannya cukup tinggi saat itu. Tapi pertanian hari ini dengan anggaran yang begitu besar sebenarnya semu. Nah inilah situasi yang sebagian besar bila bisa bilang 60% yang akan menjadi penghambat itu justru datangnya dari dalam negeri. 60%? Ya, 40% baru faktor eksternal. Baru kita bicara soal, oke, ada permintaan Tiongkok, India yang turun soal batu bara karena mereka cari batu bara dengan kalori lebih tinggi. Ada lagi sawit di banyak negara dihambat berbagai aturan perdagangan, perang dagang. Kemudian ada Rusia, Ukraina belum selesai. Timur Tengah masih tetap bergejolak sampai sekarang. Tapi itu 40% faktor. Sebagian besar faktornya 60%. Ada di sini. Ada beberapa kali tadi ya Mas Bima mengatakan ada faktor yang masih membuat kita mungkin tidak berharap, tapi paling tidak subsisten dan bisa survive. Faktor apa itu? Satu-satunya faktor adalah kita punya solidaritas sosial. Dan kita hebat soal itu ya? Iya. Jadi kita mengartikan begini. Pemerintah ini sekarang mau menargetkan pajak di sektor underground economy. Kenapa ini penting? Karena underground economy yang dibaca pemerintah dengan yang dibaca oleh teman-teman, terutama peneliti, ini beda. Menq itu inginnya adalah warung-warung, retail-retail, itu kemudian jadi pajak. Nah, padahal kalau mau memajaki, itu underground economy yang sifatnya adalah sektor-sektor yang tidak patuh pajak. Transaksinya di bawah meja. Tapi underground economy yang menyelamatkan ekonomi kita, ini adalah masyarakat yang saling tolong-menolong, usaha-usaha kecil, mikro, super mikro, ultra mikro ya,
Ini yang bisa membuat ekonomi bertahan meskipun badai dari luar tuh besar. Contohnya misalnya waktu pandemi COVID. Iya. Pandemi COVID semua tutup, semua susah bergerak. Tapi inovasi di berbagai tempat ya, itu ada yang mencantolkan sayur, makanan, berbagi. Jadi kita punya giving index namanya. Indeks berbagi itu salah satu yang terbaik di dunia. Naik turun angka 1, angka posisi 5 besar. Tapi intinya gejolak luar masih bisa ditalangi hanya karena kita saling berbagi itu. Tapi sektor ekonomi lainnya belum kelihatan ada yang bisa menjaga. Itu yang menurut saya hebat tuh ya, karena banyak orang kita yang berpikir bahwa untuk memberi itu tidak harus berkelebihan. Yes. Pas tadi waktu COVID, menggantungkan sayur dan sebagainya. Saya ingin juga mengelaborasi apa yang tadi Mas Bima katakan. 109 juta angkatan kerja kita itu hidup di bawah upah minimum regional upah minimum provinsi. Rata-rata nasional. Saya ingin tahu 109 ini kelihatannya bukan semuanya tidak semuanya SMA atau di bawah itu kan? Oh ya bukan, justru banyak yang muncul juga kombinasi antara lulusan SMA dengan lulusan SMP plus sarjana. Plus sarjana. Ya, itu fakta sekarang. Jadi data itu kita dapat dari data Susenas. Survei survei nasional. Kemudian kita coba olah dan menemukan fakta gitu ya, bahwa makin tinggi pendidikan itu tidak menjamin upahnya lebih baik. Ini agak teori yang salah. Jadi pemenang Nobel Duflo itu dia pernah studi soal SD Impres zaman Orde Baru, menemukan bahwa keluarga yang anaknya masuk SD Impres itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Jadi pendidikan ada korelasinya dengan saya generasi pendapatan. SD Impres. Ya, merasakan sendiri lah dulu ya. Itu sampai dapat Nobel tuh gara itu. Jadi dia melihat, oh jawaban Indonesia salah satunya pendidikan. Nah, hari ini karena sistem secara strukturalnya timpang dan rusak, sehingga nggak jamin. Makanya banyak sarjana sekarang jadi ojol. Bukan ojol pekerjaan yang kemudian dianggap tidak hormat, bukan. Tapi kita bicara upah dan jam kerjanya. Kemudian banyak yang bekerja, nah ini ada data menarik, bekerja tidak dibayar. Gimana? Ini logikanya adalah dia ketika disekolahkan, itu kan per bulan misalnya mendapatkan 3 juta, kos-kosannya, biaya kuliahnya. Begitu dia lulus sarjana dapat ijazah, dia cari kerja. Itu ternyata spesifikasi kerjanya banyak menawarkan upah di bawah yang dia terima tadi. Yang diterima tadi pada saat kuliah atau sekolah. Orang tuanya bilang, "Nak, mendingan kerja di warung bapak, di warung ibu, bekerja di pertanian." Dan itu angkanya cukup besar. Jadi artinya kalau hanya disebut sebagai bekerja, tapi nggak berkualitas, itu buktinya bekerja tidak dibayar. Sebetulnya akar persoalan ini itu apa, Mas Bima? Agar kita bisa mengerti nih, mengapa misalnya Indonesia bisa sampai memprihatinkan ini? Saya pikir ada masalah struktural yang nggak diselesaikan. Masalah strukturalnya apa? Satu, korupsi. Jadi sebelum sekarang rame-rame soal pajak dan lain-lain, itu kalau diberesin korupsinya, korupsi sumber daya alam, itu besar sekali yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kedua, yang menjadi permasalahan itu adalah macetnya mobilitas sosial. Jadi dulu saya masih teringat almarhum Pak Faisal Basri ya. Ini guru saya, guys. Guru ideologi saya bahkan menyebutnya. Dia pernah memaparkan begini. Ini coba lihat Bim, bahwa ada tangga sosial kita yang macet. Jadi dia mendapatkan indeks tentang mobilitas sosial di berbagai negara. Jadi nggak susah untuk yang miskin kemudian untuk masuk naik ke ini menengah. Bahkan yang terjadi sekarang adalah shrinking middle class. Jadi kelas menengahnya turun. Ya, bergabung di rentan miskin dan miskin. Itu berarti ada yang salah secara struktural. Sementara kekayaan 50 orang yang paling kaya, itu angkanya meningkat terus signifikan. Jadi kita bikin laporan riset itu akhirnya menemukan 50 orang yang paling kaya di Indonesia. Itu kekayaannya setara 50 juta masyarakat secara rata-rata. Jadi akumulasi kekayaan itu yang membuat mobilitas sosialnya macet. Makanya tadi, orang miskin bisa kuliah, kemudian bisa mendapat pekerjaan yang layak. Syukur-syukur lulus kuliah ya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu nanti akan menjadi cerita yang menarik di media. Dan itu udah mulai terjadi sebenarnya beberapa tahun terakhir. Jadi saya tanpa menyebut nama misalnya
anak cleaning service diterima di perguruan tinggi. Kok jadi berita? Harusnya tidak ya, biasa-biasa aja. Ya, berarti ada masalah kan? Iya, betul. Betapa susahnya mereka bisa dapat gelar sarjana menyekolahkan Iya, anaknya. iya. Berarti tangga sosial kita ini berhenti macet. Iya. Itu salah satunya karena ketimpangan secara struktural. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Ada nggak dalam catatan Mas menginventarisasi ada beberapa hal yang dilakukan dan itu cukup efektif misalnya, atau bahkan sama sekali tidak? Yang cukup efektif ya. Saya kalau mau lihat hampir belum ada. Secara konsep beberapa ada hal yang kita rasa oke, harus dijalankan. Contohnya misalnya mulai dari 3 juta rumah. Betul, memang masalah milenial, masalah Gen Z, masalah anak muda sekarang adalah takut berkeluarga karena cicilan KPR. Karena rumah, kalaupun ada, jauh dari transportasi publik, jauh dari fasilitas, jauh dari tempat kerja. Solusinya adalah 3 juta rumah. Kita punya backlog perumahan besar. Tapi permasalahannya, progresnya. Jadi, asta-citanya Pak Prabowo soal kemandirian energi, secara konsep bagus. Tapi begitu diturunkan ke level implementasi, ini kelihatannya nggak jalan. Banyak yang tidak jalan. Saya bisa bilang hampir semua tidak dijalankan dengan baik. Kemudian justru menimbulkan distorsi dan memperburuk situasi. Misalnya mendukung koperasi, kemandirian ekonomi rakyat. Koperasinya nggak salah. Itu ide dari Bung Hatta dari dulu adalah soal koperasi. Tapi koperasi ini kan swakelola. Pemerintah memfasilitasi. Kenapa masalah koperasi kita banyak koperasi bodong? Oke, masalah. Selesaikan masalahnya. Ini kelihatannya mau di-bypass. Mau dipotong dan lompat sehingga menciptakan yang namanya Kopdes Merah Putih. Bank Himbaranya dipaksa untuk menyalurkan pinjaman. Agunannya dana desa. Ini mendistorsi ide ekonomi kerakyatan, demokrasi kerakyatan yang harusnya benahinya adalah sisi fundamentalnya. Ini top down. Jadi sama sekali bukan koperasi. Apa sisi fundamentalnya? Bottom up? Sisi fundamentalnya harusnya bottom up. Oke. Di mana-mana kalau negara-negara Eropa, Amerika Latin yang punya koperasi kuat, coba. Amerika bahkan koperasi yang kuatnya itu mulai dari petani yang memang patungan membuat koperasi susu, koperasi peternakan, itu mengendalikan pertanian Amerika. Itu koperasi petaninya. Bukan negara. Bukan kemudian sama misalnya ya, atau Trump itu punya program kita bikin koperasi sendiri. Itu jauh. Nah ini yang di Indonesia memang unik. Makanya Menteri Koperasi bilang kan ini gabungan antara apa? Insting dan apa dia bilang? Insting dan science gitu ya. Jadi ada insting. Jadi cuman nerka-nerka, mencoba-coba. Coba aja dulu. Tapi kan mencoba dengan 80.000 desa yang punya koperasi Desa Merah Putih, sekarang banyak kopdes. Dan itu kan coba-coba ini ya. Coba-coba dengan apa agunan nasib rakyat pada akhirnya kan? Iya, dan banyak kopdes setelah diresmikan tutup. Termasuk yang saya lihat di mana? Di Tuban kalau nggak salah. Tuban, Jogja. Ya, maksudnya apa? Buat seremonial terus kemudian tutup. Jadi itu. Kemudian program lainnya misalnya antara swasembada energi, ketahanan energi. Pak Prabowo-nya 2 kali bicara, pertama di KTT BRICS, kemudian terakhir di nota keuangan, pidato nota keuangan, yuk kita bisa 100% energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan atau bisa lebih cepat. Oh itu sebenarnya kita teman-teman lingkungan ya, itu stop aja, udah nggak usah kerja. Pensiun dini dari sekarang. Karena Pak Presidennya punya komitmen itu. Betul. Tapi kenapa tidak dilakukan pensiun nih teman-teman NGO lingkungan ini? Ya karena merasa bahwa Menteri Energinya masih terus membiayai batu bara. Apa kesalahan terbesar dari menteri-menteri ekonomi ini? Secara keseluruhan dulu. Sebelum kita nanti. Iya, secara keseluruhan. Basisnya bukan teknokratis. Basisnya bukan bikin kebijakan itu dengan kajian yang matang. Tapi ini saya kira juga evaluasi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sepertinya lebih mementingkan konsolidasi politik. Konsolidasi politik, relawan, pendukungnya, partai-partai pendukungnya, itu yang dapat jatah menteri dalam jumlah yang sangat besar, termasuk wakil menterinya. Tapi saya bilang gini, konsolidasi politik untuk membuat stabilitas, tetapi kinerja itu di nomor 2 kan, hasilnya kayak sekarang.
Itu sebenarnya catatan yang dari awal kita sudah kasih warning. Maaf, ini kasar. Tapi bisakah kita kemudian mengatakan bahwa hasil seperti ini ya salah sendiri karena Anda juga sebetulnya berada di balik skenario itu gitu ya? Iya. Karena dari lama kita sudah memberikan bukan peringatan sebenarnya, tapi rekomendasi. Bahkan pada waktu 100 hari Pak Prabowo kita kan mengeluarkan laporan itu. Jadi jurnalis-jurnalis tuh yang bersinggungan langsung dengan menteri, bersinggungan langsung dengan Pak Prabowo, itu mengevaluasi kebijakan-kebijakannya. Kan hasilnya jelas tuh, bahwa ada menteri-menteri yang masuk dalam red list. Red list itu ada artinya kinerjanya kurang begitu bagus dan harus dievaluasi. Tapi sampai sekarang kan tidak ada reshuffle. Betul. Jadi artinya dan bahkan ada pernyataan bahwa semua menteri saya bekerja baik lah kalau nggak salah, kalimatnya begitu. Ya, atau tidak ada reshuffle, yang ada adalah ada evaluasi. Iya, tapi nggak bisa, nih kondisi sekarang ini butuh orang yang bisa kerja. Dalam tim ekonomi itu kan ada banyak orang. Ya. Mungkin kita coba ini satu-satu ya. Menko-nya kan Menko perekonomiannya masih Pak Airlangga Hartarto. Ya. Katakan saja warisan dari rejim sebelumnya. Apa yang atau pertama, bagaimana kinerja Pak Airlangga Hartarto? Kemudian kalau lebih dari itu, apa kesalahan yang sudah dilakukan dalam dalam kinerjanya selama 1 tahun terakhir ini, paling tidak? Menko ini kan koordinator, yang artinya menteri-menteri teknis ini harus sejalan. Kelihatannya antara Menko Perekonomian dengan Kementerian Teknis, kementerian saya sebut ya, Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian SDM, ini jalannya yang satu ke timur, satu ke barat. Padahal fungsi koordinasinya ada di situ. Nah, ini yang membuat kenapa banyak kebijakan-kebijakan ekonomi sebenarnya muter-muter di situ saja. Jadi kalau bicara soal deregulasi, ini ada PP yang terbaru. Sebelumnya orang yang sama bikin Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya lagi ada paket kebijakan 1-16. Jadi artinya kita hanya berputar-putar, udah kayak hamster aja, dia muter-muter terus aja di situ. Tapi masalah... Siapa nih menteri hamster ini? Ya, artinya kebijakan dari Menko Perekonomian ini dianalogikan itu seperti hamster yang berputar di roda gitu. Betul, artinya apa? Artinya dia hanya melakukan narasi seolah baru yang dilakukan. Padahal lama ya, barangnya lama. Barang lama nih, mau dijual lagi kan ibaratnya gitu. Ya nggak laku lah, nggak menyelesaikan permasalahan. Jadi itu. Terus ada lagi masalahnya soal deregulasi ini kan harusnya bicara bahwa yang membuat ekonomi itu lemaknya itu jahat ya, yang membuat investasi banyak yang berkualitas, masuk tapi banyak yang nggak berkualitas, yang berkualitas cari di negara lain gitu. Itu salah satunya kan masalah korupsi dan birokrasi. Birokrasi kita yang menyebalkan, betul. Perizinan berbelit-belit. Nah, harusnya Menko Perekonomian itu bisa menggandeng aparat penegak hukum, KPK dan lain-lain. Masalahnya apa sih? Pengusaha tuh klaim soal pungli. Ya, dari pelabuhan ke industri dan sebaliknya. Itu setahun itu sopir truk ya, itu se-Indonesia Raya. Ini asumsi kasar. Itu 300 triliun. Dia harus... Pantas mereka kemarin mensponsori One Piece itu ya? Ya, itu kan reaksi karena mereka merasa ini kita bocornya bukan di bensin, tapi bocornya di pungli. Jadi masalah itu yang menghambat ekonomi. Jadi hampir sebagian besar survei sebelum bicara soal pekerja kita nggak produktif, ada link mismatch antara tenaga kerja dan selalu nomor 1 dan nomor 2 adalah korupsi dan inefisiensi birokrasi. Nah, itu tugas Menko Perekonomian tidak mampu kesana. Dengan kata lain, bisa kita katakan bahwa Menteri Perekonomian ini, Menko Perekonomian ini tidak becus mengkoordinasi begitu. Yes. Di bawah Menko itu kan ada beberapa menteri, ada satu orang menteri lah, katakan Menteri SDM, yang saat ini adalah ketua umum partainya. Apakah itu juga jadi persoalan? Ya, itu jadi persoalan. Karena mantan ketua umum sama ketua umum yang sekarang ini kan bisa dibilang ya kurang begitu akur sebenarnya. Tapi masalahnya ketidakakuran dari sisi politik tadi mengorbankan kerja-kerja ekonomi yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Dan mengorbankan bangsa pada akhirnya. Ya, mengorbankan masyarakat juga akhirnya. Jadi orang yang harusnya memegang posisi kalau sekalian ya, dia berpolitik dan punya kuasa. Ya sekalian aja ya.
berarti yang punya kekuatan dari ketum Golkar itu pegang fungsi koordinasi, mengkoordinasi. Dibalik ya. Dibalik. Nah, tapi juga belum tentu juga kinerjanya bagus juga kan gitu ya. Betul. Jadi ada masalah soal koordinasi, ego sektoral, itu makin terlihat. Jadi Pak Prabowo ini, saya melihat gini, yang pertama dia seolah ingin menyenangkan pendukungnya, jadi konsolidasi politik dianggap bisa menjaga harmonisasi. Yang kedua tapi, pertimbangan konsolidasi itu mengurangi masalah kinerja. Hanya karena konsolidasi dan terbukti. Iya. Dan satu lagi isunya adalah menteri yang dipasang seringkali clash dengan wakil menteri. Atau menteri-menteri teknis lainnya. Nah ini terjadi lah. Ini terjadi nih. Betul. Terjadi di mana-mana. Menteri Perumahan Rakyat dengan wakilnya. Betul. Kemudian yang terbaru, yang baru OTT. Menteri Tenaga Kerja ya. Ya kan dengan Menteri Tenaga Kerjanya. Jadi kalau dipasang begitu hanya untuk konsolidasi politik, ya mengorbankan masyarakat, mengorbankan kinerja. Tentang kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pertama kinerjanya, kedua kalau ada kesalahan apa itu? Satu, dia berburu pajak di kebun binatang. Jadi kita malah buat laporan riset ya. Iya. Apa namanya, zoo hunting apa? Iya, hunting in the zoo. Iya, betul. Jadi berburu di kebun binatang. Ini kan sebenarnya terminologi Gibran ya, waktu kampanye. Kita ulang aja lagi bahwa yang dilakukan Bu Sri Mulyani ini sekarang kelihatannya basis pajaknya sama, diburu di situ. Nah, memang paling mudah. Tapi kan mengorbankan daya beli masyarakat, mengorbankan pelaku usaha domestik juga. Kemudian soal belanja, ini ada yang berubah dari Bu Sri Mulyani, tapi saya harus bilang bahwa Bu Sri Mulyani era SBY, era Jokowi, dan sekarang di era Pak Prabowo, itu ada yang makin menurun adalah kualitas sebagai teknokratisnya. Saya bisa bilang gitu. Kenapa? Jadi seolah-olah Pak Prabowo minta apa diturutin. Sehingga program kampanye dia dipilih karena makan bergizi gratis. Ya, tapi fungsi dari Bu Sri Mulyani sebenarnya bisa jadi rem. Jangan ikut-ikutan jadi gas juga. Jadi jadi rem itu untuk bilang bahwa Pak Prabowo maaf, ini aja realisasinya masih kecil nih. Makan bergizi gratis, ada keracunan, ada permasalahan teknis, pengawasan, penyimpangan dan lain-lain. Beresin dulu deh ini. Jangan langsung nambah 335 triliun 2026. Nah, Bu Sri Mulyani fungsi untuk kontrol budgetingnya ini agak lepas di situ. Apa yang menyebabkan itu? Dulu sangat teknokratis, sekarang kemudian menjadi lebih lebih pragmatis politis lah katakan gampangnya. Iya, padahal semua bicara ya, media-media internasional juga bilang bahwa the only one that we can trust is Sri Mulyani untuk saat ini. Tapi ternyata ini ya susah juga. Ternyata the only one that you can trust itu have a trust problem juga. Jadi pada waktu Bu Sri Mulyani saat awal-awal kan sempat dikabarkan tidak mau bergabung ke kabinet. Oke, bergabung karena mungkin ada keputusan-keputusan tertentu ya. Tapi bergabungnya Bu Sri Mulyani, dia tidak bisa mengendalikan disiplin fiskal. Dan utang terus bertambah dan lain-lain. Bahkan sekarang sebenarnya siapa sih yang harus bertanggung jawab soal kejadian di Pati? Salah satunya kalau saya menunjuk ya salah satunya Bu Sri Mulyani. Di Pati, di Bone ya. Di Pati, di Bone, dan kalau tidak salah ada 100 lebih kabupaten yang menaikkan PBB. Sekitar 20 kabupaten itu menaikkan PBB-nya 100%. Jadi ini efek dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran siapa yang memainkan anggaran? Dalam artian alokasi pos belanja. Yang harusnya bisa mencegah kejadian di Pati adalah Bu Sri Mulyani. Kalau dia masih berpegang pada integritas sebagai seorang teknokratis. Jangan ikut-ikutan politisi, kan nggak punya partai juga. Apa yang membuat Sri Mulyani seorang teknokrat yang ya katakanlah orang luar juga mengatakan the only one that we can trust gitu ya. Sekarang menjadi dalam tanda petik seperti itu. Salah satunya dia masih dibayang-bayangi Senturi sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari berbagai analisis ya. Trauma gitu ya. Ya, kasus Senturi itu sebenarnya kan disebut selesai, tidak selesai. Tapi pada intinya dia harusnya bisa mencegah tidak terjadi urusan Senturi. Hukum diputus dengan politik waktu itu kan. Waktu itu ya. Tapi seharusnya dengan traumatik soal kasus bailout Senturi, itu kan Senturi 6,5 triliun kalau tidak salah. Ini kita bicara soal anggaran pemerintah di kuasa Bu Sri Mulyani
3.000 lebih triliun atau spesifik lah beberapa program prioritas MBG, kemudian sekolah rakyat, yang dia tahu detail penganggarannya, harusnya dia bisa mencegah tragedi-tragedi penyimpangan sebesar atau lebih besar daripada Bank Senturi. Ya, itu menurut saya yang saya juga agak kecewa gitu ya, bahwa dalam situasi carut-marut ini APBN itu ikut efisien ketika harusnya dia bisa menjadi pemompa ekonomi. Ya. Jadi fungsi APBN sebagai pemompa ekonomi saat ini tidak terjadi lah gitu ya. Iya, jadinya pro-cyclical. Ini kalau kita bicaranya ada dua, austerity. Ini yang ditolak oleh berbagai gerakan dan juga parlemen progresif yang ada di Eropa, bahwa situasi utang menggunung, efisiensi besar-besaran. Tidak bicara pajak kekayaan, tidak bicara pajak alternatif yang bisa ditarik ya, kepatuhan dan lain-lain. Tapi dia bicaranya soal semakin depres. Itu terjadi krisis di Eropa. Kemudian yang kedua, ini pro-cyclical. Jadi Bu Sri Mulyani selalu bilang bahwa APBN harus jadi counter-cyclical. Jadi kalau siklus bisnis atau usahanya sedang turun, APBN yang akan memompa. Yang terjadi sekarang adalah pro-cyclical. Konsumen ikat pinggang, pengusaha ikat pinggang, pemerintahnya ikut-ikutan ikat pinggang. Artinya tidak akan ada multiplier ya di perekonomian kalau begitu. Macet ya. Di banyak daerah itu yang terjadi. Ada kesalahan lain yang dilakukan Ibu Sri Mulyani kecuali perubahan dari seorang yang sangat teknokratis menjadi seorang yang pragmatis politis tadi? Ya, dia tidak punya keberanian misalnya untuk melakukan renegosiasi utang. Jadi banyak sekali contoh mulai dari Yunani dengan Yanis Varoufakis, kemudian di Argentina ada mantan Menteri Keuangan yang cukup berani juga untuk melakukan renegosiasi utang dengan IMF. Dan di Indonesia ini kita seolah-olah selalu denial bahwa situasi utang ini beresiko tinggi. Jadi Bu Sri Mulyani tidak pernah membuka meja renegosiasi dengan para kreditur utang, terutama pemilik surat utang pemerintah. Mengapa? Apakah karena Bu Sri Mulyani pernah berada di satu lembaga itu atau apa? Iya, jadi cara pandangnya Bank Dunia, cara pandangnya Ibu Sri Mulyani, ini bisa jadi satu paket. Padahal dalam kondisi sekarang ya, negara disebut sebagai gagal secara sistemik, itu kalau bunga utangnya melebihi belanja kesehatan atau belanja pendidikan. Dan hari ini itu sudah melebihi belanja kesehatan. Jadi kita ini sebetulnya sudah negara gagal secara sistemik. Iya, yang bilang bukan saya, yang bilang ya data itu yang kemudian bilang ya. Sekjen PBB. Antonio Guterres, dia punya indikator itu. Kalau dalam kondisi ini, teman-teman di Afrika, teman-teman di Karibia bahkan kepulauan kecil ya, itu udah bicara. Yuk kita renegosiasi utang dengan negara maju, dengan lembaga internasional, dengan rating utang, credit rating agency. Indonesia seolah nggak mau menyentuh itu. Seolah baik-baik saja. Nah, menurut saya ini nggak benar. Mas, dulu sekitar tahun 90-an kan kita mengenal ada odious debt ya. Apakah konsep itu masih ada? Kemudian yang satu hal lagi yang saya ingin tanyakan, karena kan utang-utang yang kemarin itu sama sekali tidak berguna bagi kita sebagai rakyat. Apakah itu semua bisa kita katakan sebagai utang najis tadi? Ya, paling tidak saya kan mengatakan najis karena saya najis bayar. Iya. Ya bisa, karena gini, utang itu fungsinya apa? Utang itu fungsinya adalah daya ungkit terhadap ekonomi. Ya kan, kalau kita pinjam ke bank, itu uangnya bisa dibuat beli mesin, bisa buat kendaraan bermotor, usaha kita makin maju. Bayar cicilannya makin gagah lah kita di depan si bank nih. Kalau perlu lunasi lebih cepat. Itu utang yang produktif. Nah, yang diambil itu banyak utang-utang yang akhirnya konsumtif. Untuk apa konsumtifnya? Bayar bunga utang. Jadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, itu 260% kenaikan bunga utang. Belanja bunga utang, hanya bunga utang. 260%? Ya, lebih dari 260%. Sampai 2025 ya. Tahun depan makin naik. Jadi nggak produktif utang itu dikelola. Ketidakberanian Ibu Sri Mulyani untuk katakan saja merenegosiasi utang atau bahkan menyatakan lebih mungkin moratorium atau apapun yang lebih gagah gitu. Itu bisa kita katakan bahwa Ibu Sri Mulyani lebih berat
untuk berpihak pada sesuatu yang kita tidak tahu dibanding nasib rakyat. Bisa begitu? Ya, bisa begitu. Dia lebih pro terhadap kreditur utang dibandingkan dengan masyarakat yang terus dihimpit oleh pajak tadi, salah satunya. Itu jahat kalau menurut Mas, sebagai seorang ekonom. Saya kan kalau dari sisi yang lain selain ekonomi ya mengatakan itu bisa jahat. Iya, masalahnya gini, masalahnya saya nggak ketemu itu dalam Sumitronomics. Dalam ini cara berpikir Pak Mitro ya? Pak Mitro nggak ketemu. Dalam pemikiran liberal juga tidak bertemu. Dalam pemikiran Keynes itu juga nggak bertemu. Apalagi dalam pemikiran misalnya yang lebih kiri lainnya. Iya, iya, iya. Jadi apa spektrumnya? Spektrumnya hanya satu, pragmatis. Oke. Jadi ini lebih liberal daripada neoliberal. Lebih liberal daripada neoliberal. Iya. Karena sangat pragmatis itu. Sangat pragmatis. Cuek dengan semua hal kecuali satu hal yang kita tidak tahu itu ya. Iya. Oke. Artinya maaf parah ya Bu Sri Mulyani karena kita sedang membicarakan beliau. Bisa dikatakan seperti itu. Oh iya, kita minta reshuffle lah Bu Sri Mulyani. Oke. Mas, yang ketiga atau keberapa nih? Menteri Perdagangan Budi Santoso. Apa kinerjanya? Apakah moncer atau tidak? Atau barangkali kalau soal moncer kan kita tahu lah ya, perdagangan kita juga nggak ini. Tapi pada sisi yang lain, kesalahan apa yang dia lakukan dalam 1 tahun terakhir? Saya pikir salah satu kesalahannya entah dia terlibat atau kurang terlibat ya. Bukan tidak terlibat, tapi kurang terlibat. Misalnya dalam perjanjian tarif dengan Amerika. Okay. Ini kan sentralnya di mana-mana kan salah satunya Menteri Perdagangan. Betul. Yang tahu detailnya. Nah, yang terjadi adalah begitu melakukan negosiasi dengan Trump, hanya Indonesia yang membuka full akses. Mineral kritis, hortikultura dari Amerika masuk, gandum masuk, ya. Bahkan mereka juga ingin agar 0% untuk berbagai tarif, TKDN dan lain-lain dihapus. Oke juga kali ya. Pada akhirnya pun kalau kita lihat. Ya, artinya gimana sebagai Menteri Perdagangan yang harusnya melindungi kepentingan perdagangan dalam negeri kan? Kalau seperti itu, mempersilahkan semua, kemudian tidak memberikan restriksi sedikit pun, ada nggak gunanya Menteri ini? Ya, saya pikir sekarang ya jadi ada dan tiada. Oke. Ada dan tiada tuh artinya ternyata perdagangan itu mungkin langsung Pak Prabowo yang menghandle. Lalu ya, maaf ya. Ya. Kalau kata anak-anak muda sekarang, apakah bisa dikatakan gabut tuh? Ya. Apa gabut? Saya nggak mau bilang gaji buta gitu. Iya, saya nggak bilang full gabut. Iya, mohon maaf. Gabut ya, tapi tapi pada intinya Menteri Perdagangan tuh harusnya jadi panglima. Oke, kalau Menteri Pertanian nih, Andi Amran Sulaiman, beberapa saat yang lalu kan kalau di media sosial nih kayak hero juga itu atau setengah hero lah gitu. Tapi ternyata ini harus hati-hati nih. Yeah. nanti disampaikan lagi kan ada pengamat yang dilaporkan ke aparat penegak hukum kan. Oleh Pak Andi. Waktu itu kan salah satu ini ya, dia mengisi kuliah ya, Pak Amran ya di satu kampus gitu ya. Okay. Kemudian itu seolah ingin memberikan pesan sebenarnya. Jadi hati-hati. Cuman saya ingin bilang gini, kalau melihat secara detail kinerja Menteri Pertanian, ini salah satunya kan adalah klaim surplus. Iya betul. Beras ya. Surplus beras, kemudian perlindungan konsumen soal beras oplosan. Iya. Itu yang kemarin terjadi kan ya? Iya, kemarin terjadi food estate ya salah satunya. Nah kalau kita lihat satu persatu nih ya, key performance indikator lah dari Menteri Pertanian itu, ini permasalahannya adalah surplus beras, tapi harga beras sekarang di retail itu naik tinggi. Kemudian food estate, ini kan kerjasamanya salah satunya dengan Agrinas. Agrinas itu dapat 425.000 hektar. Nanti ada tambahan lahan sawah ya di Kalimantan, kemudian di Sumatera. Ikan mundur di rootnya juga. Iya betul. Karena dianggap nggak dapat pendanaan dari Danantara salah satunya. Tapi ini kan harusnya dalam tanggung jawab Menteri Pertanian juga. Secara koordinasi. Iya betul. Ini gimana nih masalah food estate ini? Ini banyak yang sudah protes soal masalah hutannya, masalah soal masyarakat adatnya gitu ya. Tapi kok lahan yang lahan yang diambil alih lah. Iya betul. Ya. Tentara, kemudian kepolisian itu bermain di food estate untuk jadi implementatornya gitu ya. Ini proven nggak nih?
terbukti nggak ibaratnya bahasa sederhananya terbukti nggak ini untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan ke depan atau anggarannya lebih besar yang dibutuhkan. Nah itu. Jadi dari berbagai indikator-indikator soal beras, soal pangan ini sebenarnya masih jadi catatan bagi Pak Amran gitu ya. Untuk lebih serius lagi dan kita nggak butuh data-data yang apa ya sifatnya kita surplus dan ini pertama kali dalam surplus. Enggak, masyarakat tuh butuh stabil dalam jangka panjang. Tapi petani, nilai tukar petaninya itu naik. Itu yang missing. Ada data yang kemudian dilansir oleh satu kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian misalnya, bahwa beras surplus. Tetapi masyarakat justru menjerit karena harga beras naik. Yeah. Itu apa yang paling mungkin? Apakah data ini yang nggak jelas atau mungkin fake atau palsu lah seperti kasus ijazah misalnya, atau masyarakat yang daya belinya sangat buruk sehingga tidak mampu membeli. Masalahnya adalah berasnya di mana? Itu jadi pertanyaan. Berasnya di cadangan beras pemerintah. Karena Bulog kan melakukan pembelian besar-besaran dengan harga gabah yang harga gabahnya bagus. Tapi begitu stoknya banyak di gudang-gudang pemerintah, kemarin kalau tidak salah dari Kementerian Dalam Negeri juga melakukan koreksi kan, evaluasi juga. Cepat dong disalurin. Jadi beras atau gabah dari petani itu masuk ke dalam penggilingan dan gudangnya Bulog. Penyalurannya lambat. Yang masalah sekarang penggilingan milik swasta ini kan kemarin terindikasi beras oplosan dan lain-lain. Tapi sebenarnya mereka juga susah melakukan pembelian harga gabah itu dengan HET. Apalagi menjual beras finalnya dengan harga eceran tertinggi, HET. Nah di sini runyam dari sisi rantai pasok perberasannya. Nah, jadi artinya apa? Artinya klaim sesaat itu tidak bisa menyelesaikan masalah harga yang stabil. Betul. Apakah Menteri Pertanian ini juga yang sebetulnya juga punya tanggung jawab yang lebih besar di atas Bulog sebagai kan lebih pada distributor ya, pengepul lah katakan pengepul dan distributor. Apakah di sini sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Pertanian dalam persoalan tersedianya beras itu? Saya pikir justru mungkin yang lebih tepat lagi Menko Pangan. Pak Zulkifli Hasan. Betul, Pak Zulhas. Karena dia yang punya kendali juga untuk melakukan koordinasi dengan Bulog dan lain-lain. Jadi fungsi koordinasi. Tapi yang bisa dikerjakan dan harusnya diperjuangkan ini buat Pak Amran adalah tolong perjuangkan subsidi non-energi yang salah satunya adalah subsidi untuk pupuk. Itu harus diperjuangkan karena kita nggak happy melihat dari RAPBN 2026 itu subsidi non-energi naiknya kecil sekali. Yang artinya gimana mau bicara ketahanan pangan kalau subsidi pupuknya itu tidak didorong serius. Pak Amran Sulaiman dinilai oleh Mas Bima dalam hal ini Celios kurang berjuang untuk subsidi non-energi gitu ya, untuk subsidi pupuk lah. Sementara kan Pak Amran ini kalau di media sangat garang, sangat populis, sangat kelihatan konsisten untuk pro petani dan sebagainya. Apakah itu ada tendensi seperti data tadi juga? Ya, saya pikir apa yang harus dilakukan Pak Amran, memang nggak semua Menteri Pertanian ya itu media darling kan begitu ya. Sebelum-sebelumnya belum tentu. Betul. Tapi harus diimbangi dengan kinerja. Sebenarnya itu pesannya. Jadi kalaupun ada evaluasi, evaluasinya adalah kinerja yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan petani. Sebenarnya itu akan menjawab. Jadi gini, saya pengennya bahwa Menteri Pertanian dianggap sukses ke depannya, itu karena yang bicara itu adalah petani yang mendapatkan subsidi pupuk. Bukan data yang dilansir Kementerian Pertanian semata gitu ya. Karena itu hanya temporer kan akhirnya. Udah jadi semu. Tadi kita sudah coba, sedikit terulas, bukan mengulas, sedikit terulas soal kinerja Menteri Pangan. Dan saya mendapatkan kesan bahwa Menteri Pangan Pak Zulkifli Hasan, Pak Zulhas ini jeblok. Benar begitu? Saya pikir yang harus dievaluasi ya Menko Pangan. Karena bahkan Menteri Kehutanan itu juga berada di bawah kendali Menko Pangan kan? Kan? Karena dia harus yang menyediakan food estate itu ya. Betul. Jadi sudah banyak yang dikorbankan dari segi teknis. Jadi artinya dengan semua kekuasaan itu masalah pangan kita bisa
bisa diseriusin ya, bisa lebih stabil. Ketahanan pangan, food security index-nya juga membaik. Oke. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Nah, bagaimana kinerjanya? Atau kalau bahkan dia melakukan kesalahan, apa kesalahannya? Saya pikir dia belum mampu membalik deindustrialisasi prematur. Deindustrialisasi prematur. Iya. Mungkin harus dijelaskan juga nih pada awam ya. Ya, secara sederhana, industri kita yang pernah mencapai 25% lebih terhadap produk domestik bruto terhadap zaman siapa tuh, Mas? Ekonomi. Zamannya Pak Harto. Oke, zaman Pak Harto ya. Sebenarnya sekarang generasi saya lagi tuh. Iya. Itu zaman dan generasi saya pula yang kemudian mentopol ya kan. Betul. Silakan. Ya, yang cukup tinggi ya. Waktu itu pertumbuhan industrinya 10 sampai 15%. Nah, sekarang ini kan masyarakat butuh pekerjaan. Ya. Ini terlalu cepat kita industrinya tuh sunset sebelum jadi negara industri yang kuat. Jadi terakhir itu dilaporkan BPS porsi industrinya itu hanya 18%-an. Dari idealnya ya, paling tidak bisa mengembalikan di atas 20%. Ya. Jadi artinya pertumbuhan industri yang diklaim tinggi 5,6% industri pengolahan. Tapi dari sisi porsi industrinya itu semakin lama semakin kecil. Nah, ini menurut saya bagi negara dengan bonus demografi, artinya tinggi, gitu ya? Usia produktifnya dalam jumlah yang banyak, ini bisa jadi ancaman serius demografi karena lapangan kerja di formal industrinya nggak tersedia. Nah, itu salah satu catatan bagi Pak AGK sebenarnya. Ini kenapa industri kita? Kemudian yang kedua, masalah di industri adalah terlalu happy untuk menarik industri atau investasi di sektor industri baru. Contohnya misalnya kendaraan listrik yang baru mau buka pabrik dan lain-lain. Tapi perhatiannya kurang bagi industri-industri yang udah ada. Karena kalau industri baru mau masuk, relokasi atau baru investasi, land clearing dulu, buka. Lama lah ya. Iya, bisa 10 tahun baru dia berproduksi. Masa panennya juga belum tentu lagi ya. Iya, Pak Prabowo bisa nggak ngerasain tenang kan. Nah, tapi industri yang existing yang sudah ada, ini harusnya kan ditanya, dia butuhnya apa? Butuhnya sih soal perizinan, soal masalah korupsi, pungli, masalah logistik. Biaya logistik kita nih salah satu yang mahal. Itu yang harusnya dibantu industri yang existing. Stimulus apa? Butuh nggak diskon tarif listrik buat industri? Skill pekerjaannya, keahliannya apa yang bisa dibantu? Sehingga kita nggak mau lagi nih dengar cerita ada Sritex berikutnya. Itu sebenarnya tugas dari Pak AGK. Nah, itu yang Mas pernah nggak melihat bahwa ada upaya yang cukup serius dari Pak AGK untuk katakan saja membuat industri di negeri ini lebih baik, atau paling tidak mencegah cepat terjadinya sunset industri itu? Saya belum melihat ada paket kebijakan, dan harusnya Pak AGK harus lebih kencang lagi bicara bahwa dumping atau ada perdagangan yang menjual lebih murah itu menjual lebih murah daripada di negara asalnya. Jadi barang-barang impor membanjiri kita, mematikan pelaku usaha domestik, industri skala kecil juga banyak bertumbangan. Harusnya Pak AGK bisa pasang badan untuk itu. Tapi sampai sekarang revisi Permendaknya itu masih setengah-setengah untuk bisa menghambat barang-barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kedua, sebenarnya ini momentum. Kenapa? Karena negara-negara maju yang jadi tujuan ekspor industri itu sekarang kan makin ketat tuh lingkungannya, karbonnya dan lain-lain. Industri di dalam negeri ini, Krakatau Steel contohnya, itu kelihatannya belum serius untuk melakukan yang namanya dekarbonisasi industri. Artinya dia produksi baja nih, tapi bajanya pakai batu bara gitu ya. Jangan pakai batu bara, jangan pakai gas, pakai energi yang lainnya. Karena kalau kita masuk ke segmen itu, barang kita di level internasional lebih banyak diterima. Itu saya belum ngelihat, jadi masih narasi aja industri hijau. Tapi industri yang sudah ada belum masuk sana. Menteri Investasi Pak Roslani. Bagaimana Mas melihatnya? Satu, sebaiknya dia fokus ke Danantara daripada double job. Lebih bagus fokus ke Danantara. Itu Danantara juga asetnya kan besar. Karena Pak Rosan ini menjadi kuasi Menteri BUMN sebenarnya.
Iya, iya, Iya iya. dong, ya. Kuasi Erick Thohir ya? Iya dong, lebih powerful dia sekarang Iya, daripada iya, Pak iya, Erick iya. Thohir nih. Karena ada Danantara Karena itu. ada Danantara Iya, itu ya kan. betul. Itu masalahnya. Jadi kalau dia bisa fokus ke Danantara, banyak PR dari Danantara, konsolidasi BUMN, tata kelola. Kelihatannya urusan-urusan politik ini jauh lebih kental untuk menata menata perekonomian kita dibanding urusan-urusan yang lebih textbook, lebih jelas teorinya gitu. Begitu. Iya, pertimbangannya jadi pertimbangan politik, ya. Politik. Nah, itu soal fokus kerja. Yang kedua, kalau mau di investasi, ya mau di Kementerian Investasi atau BKPM, tugas dari Pak Rosan ini harusnya adalah memastikan investasinya berkualitas. Yang disebut berkualitas itu gini, 1 triliun rupiah investasi itu dalam 5 tahun terakhir nyerap tenaga kerjanya makin turun. Ya, jadi dari sekitar 1.600 turun terus ya, jadi 1.300-an orang dari setiap 1 triliun rupiah investasi. Jadi kita makin kecil serapan tenaga kerjanya. Mengapa itu terjadi, Mas? Apakah karena kita tidak lagi pro kepada padat karya misalnya, lebih pada padat modal atau gimana? Iya, padat karyanya nggak terlalu menarik. Yang masuk banyak padat modal, tapi juga banyak yang masuk ke hilirisasi, yang sebenarnya antara investasinya dengan serapan tenaga kerjanya nggak sebanding. Oke. Hilirisasi itu mineral, nikel dan lain-lain. Itu ternyata juga masih ada isu kan soal tenaga kerja asing di situ. Iya, betul. Kemudian justru kehadiran dari tambang nikel, hilirisasi, itu banyak petani, nelayan, akhirnya tersingkir. Bermasalah. Berarti mengurangi dong. Iya, betul. Sektor kita yang paling banyak nyerap tenaga kerja kan pertanian. Ya kan? Nah, jadi saling mensubstitusi, saling ganti. Dia bukan komplementer, bukan melengkapi. Ya, itu PR dari Pak Rosan. Oke. Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Ya, ada dan tiada. Kalau dalam bahasa Arab ada dan tiada itu wujuduhu ka'adamihi, ada dia atau nggak ada dia sama yang lawan gitu kan? Ya, sama aja ya, sama aja karena fungsi dari kontrol terhadap BUMN-nya ada di Danantara. Iya. Pak Rosan. Iya. Nah, selain itu juga kita lihat sejak adanya Danantara ini kan kebijakan teknis BUMN. Jadi saya sampai hari ini bingung sebenarnya Kementerian BUMN ada untuk apa? Iya. Kalau sementara kan digaji, tetap digaji. Iya, karena super holdingnya Danantara dilimpahkan kepada Danantara. Oke. Jadi kenapa sekalian Kementerian BUMN dibubarin? Menteri ESDM nih Pak Bahlil Lahadalia. Apa yang ini kan tokoh terkenal lah ya, agak kontroversi orangnya. Iya. Apa sisi kesalahan lah katakan yang sudah dilakukan oleh beliau? Kalau Pak Bahlil itu catatannya adalah ini karena kita banyak main di bidang transisi energi juga ya, gitu ya. Kita melihat komitmen Pak Bahlil untuk serius menindaklanjuti Pak Prabowo. Ini nggak main-main, sekali lagi Pak Prabowo 2 kali punya komitmen 100% energi terbarukan. Tentu ada dasarnya. Iya. Tapi kalau rencananya Pak Bahlil yang namanya RUPTL, ini bahasa teknisnya adalah ini ke depan pembangkit listriknya pakai apa? Sampai 2034. Iya. Batu bara. Berarti ya tidak green energy juga ya? Iya. Porsi energi terbarukan ada, tapi baru kecil ya? Baru nanti di tahun ke. Apa energi terbarukan yang kemudian sudah mulai dilirik oleh pemerintah menggantikan batu bara yang kotor itu? Kalau Pak Prabowo ini sekali lagi kita ini nih ya antara menteri pembantunya presiden ya dengan Pak presidennya kan gitu ya. Gini ya? Gapnya ya, biar yang satu ke barat, satu ke timur itu. Iya betul. Kalau ngelihat itu si Pak Bahlil ini belum bisa menerjemahkan maunya Pak Prabowo, semua desa itu mau pakai panel surya. Nah, solar cell panel surya. Tapi susah juga, karena apa? Karena jual beli transmisi. Jadi kalau listrik itu saya punya misalnya panel surya, terus saya mau ngejual kelebihan listriknya ke Darmawan. Gitu ya. Nah itu kan nggak dibolehin sama PLN. Gimana mau jalan? Karena monopoli ya? Monopoli transmisi dan nggak mau berbagi transmisi. Nggak, maksudnya antara Pak Prabowo dengan ini nggak jalan. Terus yang kedua, ini panel suryanya mau impor. Kalau semua desa, berarti kan harus bikin industrinya. Iya. Nah, berarti Pak Bahlil kan harus ngomong juga tuh ke Pak Rosan. Tolong dong Danantara cariin ke investasi panel suryanya. Apa yang disodorkan Pak Bahlil, kalau nggak salah 18 proyek ke Danantara, itu sebagian besar yang nilai investasinya besar itu kilang minyak. Gasifikasi batu bara, DME namanya.
Jadi nggak nyambung. Iya. Dengan Nggak yang nyambung Pak dengan Prabowo apa yang mau. Pak Prabowo pikirkan. Iya. Kalau Menteri Koperasi nih, Budi Ya. Ari nih, silakan. Dari 100 hari Pak Prabowo, Pak Budi Ari ini adalah yang paling layak dilakukan reshuffle. Jadi catatan rapor merahnya itu sejak 100 hari. Terbakar banget lah ya, Iya. merahnya gitu. Ya, jadi udah punya masalah nih. Dan ternyata betul begitu jalan Koperasi Desa Merah Putih, waktu itu kita panggil ya salah satu deputinya kalau nggak salah dari Kopdes, dari Kementerian Koperasi untuk datang langsung biar denger nih riset kita gimana. Karena kita menanyakan kepada kepala-kepala desa di Indonesia, sampling, itu hasilnya banyak yang melihat nggak setuju dengan Kopdes Merah Putih. Kalau satu, kalau dia bentrok dengan BUM desa, Badan Usaha Milik Desa. Ya kan udah ada jalan. BUMDes. BUMDes. Terus habis itu kok skemanya jadi pinjaman. Nah, ini makin parah lagi nih sekarang. Kalau ada gagal bayar, maka agunan dari dana desa yang digunakan itu nggak wajib dikembalikan. Kan kasihan Bank Himbaranya. Ini kan bisa resiko. Resikonya tinggi. Sistemik ini betul. Bukan sistemik hanya utang pemerintahnya, tapi sistemik di sektor keuangan. Kalau gagal bayarnya banyak, gimana? Sementara pencairan dana desa nggak bisa langsung instan begitu untuk agunannya. Nah, di situ akhirnya kita ngelihat ini kok semangat Koperasi Desa Merah Putih dipaksakan, tidak siap secara teknis ya, pasti ada masalah. Tapi kita artinya gini, Celios tuh selalu memberikan warning, memberikan peringatan, basisnya adalah data, dan disampaikan langsung kepada si pemangku kebijakannya, gitu. Jadi artinya kita udah kasih warning, ke depan ada begini-begini. Tapi ternyata maju terus nih. Jadi kacamata kuda, gitu ya? Iya, kacamata kuda, cuek. Kita dianggap mengganggu kali kan. Padahal ini kan kita bantuin loh. Sekarang gini, budget riset sebelum bikin kebijakan itu banyak dipangkas, kena efisiensi anggaran kan. Iya. Ya kan? Nah, di handle sama Celios lah katakan seperti itu. Celios bantuin. Harusnya makasih mereka ini. Iya. Ini malahan butuh patah ya. Nah, jadi rekomendasinya banyak yang nggak dikerjakan. Tapi akhirnya kan kalau ada masalah sendiri ya, kita tinggal bilang, udah dikasih tahu. Nah, ini Mas, Gubernur BI Peri Warjio. Nah, ini menarik nih. Gubernur Bank Indonesia itu barusan menurunkan suku bunga. Suku bunga acuan. Jadi 5% ya, turun. Suku bunganya 25 basis poin. Kalau Bank Indonesia ini melihat ekonomi ke depan baik-baik saja berdasarkan data BPS yang tumbuh 5,12%, buat apa ada penurunan suku bunga acuan? Karena kalau suku bunga turun, masyarakat yang ngambil kredit kan happy. Betul. Bunganya lebih murah. Nah, di sini kelihatannya BI agak kurang percaya juga sama kondisi ekonomi yang dilaporkan pemerintah, gitu. Tapi menurut saya sih itu keberanian Bank Indonesia sih, sebenarnya secara implisit ya, untuk bilang bahwa kalau selama 1 tahun ini kinerja BI yang dalam hal ini dinakodai oleh Pak Peri bagaimana? Bagus. Ya, masalahnya BI yang belum selesai itu adalah satu, dia nggak bisa mempercepat bank ikut nurunin suku bunga karena memang ada faktor lainnya. Yang kedua ini yang Bank Indonesia bikin payment ID ya. Ini yang mau ngelihat semua transaksi keuangan secara digital masyarakat. Iya. Nah, itu buat apa kayak gitu ya? Itu kira-kira buat apa sebetulnya? Awalnya buat bansos. Kalau kata kita kan buat apa? Nah, ada kecurigaan nggak bahwa ini akan digunakan buat apa? Ya, saya pikir untuk ngelihat monitoring dong. Monitoring transaksi-transaksi mungkin bukan ada. Ya, kemudian urusannya ke pajak lagi gitu ya. Pajak satu hal, ya mungkin ngelihat Cortex-nya gagal. Sehingga mungkin butuh bantuan Bank Indonesia. Cuman saya ngelihatnya gini, di banyak negara, bank sentral itu punya isu soal masalah privasi kan. Iya. Nggak boleh dong, makro boleh ngelihat. Tapi kalau sampai data itu dia minta ke bank aja lah. Ini kriminal nih orang nih. Saya mau tahu transaksinya. Dia beli di kafe mana, dia beli mobil di mana, rumahnya di mana. Itu kan by request. Kalau ada memang alat bukti. Nah, kalau semua orang mau dilihat, buat apa juga? Betul. Oke. Dari semua apa yang tadi Mas Bima sudah nilai itu, saya lihat mungkin sekitar 80% bermasalah, bahkan mungkin semuanya dari 10 orang yang kita sebutkan tadi. Apakah kita bisa menyebutkan bahwa
sebetulnya mereka tidak terlalu serius bekerja? Atau mereka ingin serius tapi ada hambatan apa yang kemudian membuat mereka, orang-orang pintar ini menjadi seperti linglung dalam mengelola ekonomi Indonesia? Serius bekerja, iya, untuk menyenangkan Pak Prabowo. Tapi semu kan data yang dikasih. Oke. Serius bekerja untuk apa? Memupuk konstituensi untuk 2029. Jadi nggak ada urusan misalnya ingin mensejahterakan rakyat, ingin membuat rakyat tidak gerah, tidak resah dengan ekonomi. Tidak melihat ada itu di mereka. Saya nggak ngeliat ada sense of crisis. Bahkan ketika masyarakat ya itu bilang bahwa ini efisiensi berdampak pada kenaikan pajak daerah, yang ada kan denial. Oke, iya, betul, denial. Bahkan yang parah nih, begitu kita bilang bahwa ini gimana keadilan pajak, pejabat itu nggak bayar pajak, kita dikategorikan hoax tuh, ya, sama PCO ya. Iya. Ini gimana ini kan? Ya emang nggak bayar pajak karena apa? Karena gaji pejabat anggota dewan itu yang bayar pajaknya adalah negara, yang bayar pajaknya adalah APBN. Iya. Cek slip gajinya juga begitu, gitu isinya. Nah, sementara kita dibebani dengan sekian banyak peluang nanti akan kena pajak ini itu, iya, gitu ya. Betul. Jadi sebetulnya bahkan dalam pajak sudah tidak ada keadilan ya. Nggak ada keadilan. Sebetulnya kan pajak itu untuk keadilan kalau saya tidak salah. Filsafatnya pajak itu, filosofinya pajak. Iya, untuk redistribusi kekayaan. Iya, terima kasih, Mas. Terima kasih. Jelaslah ekonomi negara ini bukan sekadar pincang, tapi nyaris lumpuh karena salah urus. Dari Menko sampai Mendag, dari BUMN sampai Bank Indonesia, semua seakan sibuk menjaga kursi, bukan menjaga keperluan rakyat. Sementara ekonomi bukanlah teori di ruang seminar. Ekonomi adalah harga beras di dapur, ongkos listrik di rumah, dan peluang kerja di jalan. Kalau itu gagal dijaga, pemerintah bisa otomatis kehilangan legitimasinya. Albert Einstein pernah mengingatkan, kebodohan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang sambil berharap hasil yang berbeda. Itulah yang terjadi jika kabinet ekonomi tetap dipertahankan tanpa perubahan. Rakyat berhak berharap atas tim ekonomi yang bekerja, bukan sekadar menjual harapan. Jika tidak, longsor 2026 bukan lagi ancaman, melainkan akan menjadi kenyataan. Ingatlah kata Khalifah Umar bin Khattab, seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya? Sobat Madilog, jika seorang pemimpin takut dimintai pertanggungjawaban atas seekor keledai, bukankah seharusnya apalagi atas jutaan rakyat yang kini terbebani salah urus ekonomi di negeri ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.